Better Life. Ada dua proses pembentukan rohani, manusia rohani kita yang akan dialami, yakni proses terhadap diri sendiri dan proses yang terkait dengan pasangan atau keluarga kita. Oke? Jumpa kembali di MTD Journey Inversion of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan, Tuhan akan berkati pasutri, pasangan suami istri, jika keduanya melakukan firman-Nya. Sekali lagi, Tuhan akan berkati pasutri jika keduanya melakukan firman-Nya. Melakukan loh, bukan cuma mengenal atau mengerti, atau tidak mengenal lebih konyol lagi, tidak mengerti lebih konyol lagi. Atau belum mengenal atau belum mengerti. Bagi yang belum mengenal dan mengerti, ya silakan secepatnya untuk bisa mengenal dan mengerti. Pagi ini teman-teman, sebelum sharing ke dalam gitu, saya coba mau jelaskan. Kemarin saya mendengar berita dari salah satu saluran TV nasional gitu, bahwa pertanggal 16 Desember diumumkan oleh Pak Jokowi mewakili pemerintah bahwa yang namanya vaksin COVID di Indonesia itu akan digratiskan, akan dibagikan. Jadi ada satu sukacita untuk saya pribadi gitu, karena pernah saya sharingkan di vlog-vlog sebelumnya gitu, waktu awal Maret atau April begitu, saya coba begitu COVID dinyatakan ada COVID gitu, nah mulai ribut, ada lockdown, ada PSBB gitu, pemerintah umumkan PSBB. Nah waktu itu saya coba, ini kaitan dengan pribadi saya, rambut saya ini saya tidak semir teman-teman. Jadi sejak COVID mulai diumumkan ada COVID gitu, saya coba berusaha untuk tidak semir rambut. Ya maksudnya seperti apa ya, jadi seperti pengen aja gitu supaya COVID itu bisa secepatnya teratasi gitu. Jadi saya coba tidak semir, sekalian juga saya pengen tahu rambut saya putihnya udah sampai seberapa banyak gitu uban di rambut saya gitu. Nah ini saya coba tidak semir, tapi per kemarin tanggal 16 Desember 2020 sejak diumumkan Pak Jokowi, pemerintah mengumumkan bahwa vaksin COVID itu digratiskan, lepas masih ada dilema antara keributan antara vaksin itu bagus dan buruk gitu. Ya saya tetap katakan ya ini satu usaha pemerintah yang baik sekali, sehingga untuk semua rakyat Indonesia gitu bisa mendapatkan vaksin secara menyeluruh gitu. Jadi rata semua dapat, lepas dari antara intrik sukses atau enggak sukses, bagus atau buruk gitu si vaksin tersebut. Jadi saya per kemarin coba mulai semir kembali teman-teman, karena saya udah tahu bahwa batas uban saya ya sebanyak itu gitu. Nah kalau saya tidak dengan semir teman-teman, jadi umur 40-an dikira 60-an teman-teman. 40-an dikira 60-an. Jadi saya coba ikutin Pak Erastus gitu, saya coba semir aja. Nah pengen tahu apakah bisa kembali seperti 40-an enggak. Ini joke teman-teman, jadi jangan dipercaya. Oke, saya mulai masuk ke dalam temanya. Nah, saya coba dapatkan impresi teman-teman atas judul Tuhan memberkati pasutri, pasangan suami istri jika keduanya melakukan firman-Nya gitu. Itu saya dapat impresi dari kitab Hagai teman-teman. Coba teman-teman buka kitab Hagai pasal 1 teman-teman, pasal 1 ayatnya 5 sampai 11. Saya coba bacakan secara cepat dan universal aja teman-teman ya, biar keburu untuk sharing yang sebenarnya gitu.
Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang-orang yang bekerja untuk upah, dia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang gitu. Jadi kayaknya apa yang kita kerjakan tuh sia-sia aja, nggak ada hasilnya gitu teman. Nah, begini tuh firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah Tuhan. Nah, ini ceritanya rumah untuk Tuhan, bukan rumah sendiri. Bangunlah rumah, pakai R, rumahnya R-nya itu huruf besar gitu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Itu firman Tuhan katakan begitu. Jadi teman-teman coba notes di ayat 8-nya gitu, bahwa Tuhan pengen sekali kita bikin bait Tuhan di dalam diri kita gitu. Nah, kalau dulu, zaman dulu bait Tuhan kan masih di luar kita teman-teman. Tapi kalau di dalam perjanjian hidup, di dalam perjanjian baru, itu bait Tuhan itu ada di dalam kita gitu. Di dalam hati kita, di dalam jiwa dan roh kita, di dalam roh kita tepatnya gitu. Jadi ada roh Tuhan di dalam roh kita, dan biasanya orang Nasrani sebut itu Roh Kudus. Nah, orang Muslim teman-teman sharingkan ke saya gitu, itu disebutnya nur, itu ada nur di dalam roh kita. Nah, ini banyak teman-teman yang tidak mengenal, tidak mengerti bahwa ada roh Tuhan di dalam kita, atau belum mengenal, belum mengerti karena memang belum mengenal, mengerti akan firman Tuhan gitu. Nah, ini yang saya harapkan teman-teman dengan sharing-sharing seperti saya seperti ini, mudah-mudahan semoga bisa dapatkan satu input gitu untuk teman-teman mau lebih mengenal, mengerti firman Tuhan, sehingga bisa sharingkan ke teman rohani di tempat teman-teman gitu, atau ke mentor rohaninya gitu. Jadi kan bisa lebih mau mengenal, mau mengerti apa sih Tuhan gitu, apa sih rancangan dan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak mengenal firman, sulit teman-teman. Jadi saya ingetin lagi di ayat ke-8 Hagai, kitab Hagai pasal 1 ayat ke-8 teman-teman. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah Tuhan itu. Maka Tuhan akan berkenan kepada kita dan akan menyatakan kemuliaan Tuhan di situ. Nah, ini yang Tuhan akan proof gitu, akan buktikan bahwa Tuhan itu ada, kemuliaan Tuhan itu ada gitu. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri-sendiri. Jadi kitanya, manusianya egois, mikirkan kita, tidak mikirkan kaitan dengan Tuhan gitu. Nah, ini yang Tuhan ingatkan seperti itu. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Nah, ini balik lagi, kalau memang kita pengen dapatkan berkat duniawi teman-teman, berkat jasmani, ya Tuhan bilang ya coba kita dirikan dulu pengenalan, pengertian akan Tuhan gitu. Kita hidupkan roh Tuhan di dalam kita. Nah, pasti yang namanya kesuksesan duniawi itu akan datang. Nah, tapi kalau bicara di perjanjian lama kan target prioritinya umumnya teman-teman, bicaranya akan kesuksesan duniawi gitu. Tapi begitu kita masuk ke perjanjian baru, ya khususnya gitu lebih bicara ke keselamatan akhirat. Bagaimana kita mendapatkan keselamatan akhirat di dalam surga dengan bonus, dengan tambahan kesuksesan duniawi. Jadi agak beda di situ teman-teman. Mudah-mudahan kalau teman-teman mau gitu lebih mengenal dan mampu mengerti serta mampu menghidupkan roh Tuhan di dalam teman-teman, di dalam hati teman-teman, di dalam roh teman-teman, ya mudah-mudahan ya teman-teman akan lebih mengerti gitu bahwa apa sih keinginan Tuhan gitu. Ya nggak jauh gitu ya, Tuhan inginkan keselamatan akhirat, yang prioriti utamanya. Adapun seks duniawi adalah tambahan setelah kita mengenal, mengerti akan keselamatan akhirat gitu. Ini saya udah bacakan kitab Hagai teman-teman, kitab Hagai 1 pasal 1 ayatnya 5 sampai 11 ya tadi ya, oke sampai 11. Nah, sekarang saya coba kaitkan dengan impresi saya di kitab Ayub teman-teman. Jadi ini masuk ke kitab Ayub gitu, karena kitab Ayub lebih menyatakan dari
perbuatan Ayub gitu. Nah, kitab Ayub ini bagus teman-teman. Kebenaran di cerita, menurut sharing teman-teman di Muslim gitu juga ada gitu cerita Ayub, tapi di Nasrani juga ada cerita Ayub. Jadi mudah-mudahan bisa lebih gampang gitu untuk compare-nya. Jadi teman-teman saya yang Nasrani bisa cross check dengan Alkitabnya cerita Ayub. Nah, teman-teman saya yang di Muslim juga bisa cross check cerita Ayub di dalam Al-Quran gitu. Dan untuk yang lain saya nggak ngerti apakah mungkin ada cerita Ayub nggak, rasanya nggak ada gitu, beda gitu. Jadi ini saya coba bacakan teman-teman di kitab Ayub pasal 2 teman-teman, kitab Ayub pasal 2. Nah, saya coba kutip di ayat 1 sampai 10 teman-teman, di ayat 1 sampai 10. Kitab Ayub pasal 2 ayatnya 1 sampai 10. Nah, ini saya baca kebut dan juga universal ya teman-teman. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan gitu. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nah, ini teman-teman jadi mesti hati-hati nih. Di ayat 2 dikatakan bahwa iblis itu selalu berjalan-jalan menjelajah bumi teman-teman. Jadi iblis itu ya ada firman lain katakan mengaum-ngaum terus gitu. Di pinggiran kita selalu mengaum-ngaum. Karena memang kerjaan iblis seperti itu, mau mendakwa manusia gitu. Nah, ini teman-teman harus hati-hati kalau tidak punya pegangan Tuhan, takutnya malah jadi dakwaan iblis yang tertanam di hati kita. Nah, ini yang bikin kacau semua gitu. Di sini dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi, coba bayangin aja, berarti kemana-mana si iblis muter-muter nggak keruan gitu. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Apakah iblis perhatikan Ayub gitu? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan gitu. Jadi Tuhan malah ngingetin loh, malah ingetin si iblisnya, tahu nggak lu si Ayub gitu, tuh itu orang soleh tuh ya, digangguin, diuji coba bagaimanapun juga nggak apa-apa gitu, karena Ayub soleh gitu. Nah, ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia. Jadi kalau di universe kan, meskipun engkau telah membujuk Tuhan melawan dia gitu. Jadi meskipun iblis telah membujuk Tuhan melawan Ayub untuk mencelakakan tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyai ganti nyawanya. Nah, ini ceritanya ujian di dalam pasal 2 ini teman-teman. Ini ceritanya udah Ayub melewati ujian cobaan dari kehilangan hartanya dulu gitu, kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya gitu. Nah, sekarang si iblis malah mulai waktu itu istrinya masih hidup, pasangan suami istri, si istrinya Ayub masih hidup, dan si iblis bilang ke Tuhan, ya kalau memang Ayub hebat kuat gitu, bela Tuhan, ya coba, ya bisa nggak coba disakiti badannya, tubuhnya gitu. Nah, Tuhan bilang oke gitu, silakan dicoba gitu, diuji coba tubuhnya, bukan cuma jiwa dan rohnya, tapi tubuhnya dicoba gitu. Tetapi Tuhan ingetin, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ya pasti mengutuki. Oh, ini masih cerita iblisnya jadi kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyai ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ya pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Nah, ini kalau di universe kan, tetapi ulurkanlah tangan Tuhan dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki Tuhan di hadapan Tuhan gitu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, tuh Ayub dalam kuasa iblis gitu. Hanya sayangkan nyawanya. Tuhan ingatkan, jangan bunuh nyawa si Ayub gitu. Jangan cabut nyawa Ayub, jangan ganggu nyawa Ayub. Jadi Tuhan tetap ada perlindungan teman-teman. Tubuhnya silakan diuji coba, tapi jiwanya, nyawanya itu tetap Tuhan dalam perlindungan Tuhan gitu. Nah, ini waktu saat ini teman-teman, si Ayub ini belum bicara mengenal bahwa ada roh Tuhan di dalam Ayub gitu. Ada Tuhan
di dalam Ayub, karena waktu itu masih perjanjian lama, masih belum ada cerita roh Tuhan ditaruhin di dalam kita. Tapi kalau udah masuk perjanjian baru kan roh Tuhan memang sudah ada dalam roh kita gitu. Tapi waktu itu ya ada Tuhan gitu, di dalam kehidupannya Ayub itu ada Tuhan. Nah waktu itu Ayub cuma bicara sebagai orang soleh ya hanya taat melakukan firman Tuhan aja gitu, melakukan apa yang sesuai dengan perintah dan peraturan Tuhan gitu. Ayub seperti itu posisi waktu itu. Nah, jadi si iblis cobain gitu, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Bara itu borok gitu, jadi apa? Luka-luka gatal-gatal seperti mungkin zaman sekarang apa kayak eksim berat gitu ya, nggak ngerti kayak begitu. Nah, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah batu. Ini karena udah tidak tahannya, digaruk pakai kuku itu udah nggak tahan teman-teman, udah nggak kerasa gitu. Jadi Ayub akhirnya ngambil beling, pecahan beling, dikerukin gitu gatalnya di badannya gitu. Nah, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah gitu. Jadi waktu Ayub diuji coba seperti itu, Ayub itu tahan teman-teman. Tapi karena pasutri gitu, Tuhan melihat itu pasutri, pasangan suami istri. Nah ternyata istrinya yang nggak tahan gitu. Lihat Ayub terus masih beriman untuk tetap pegang Tuhan, untuk percaya Tuhan. Istrinya yang di sebelah Ayub ini udah gak tahan, sampai istrinya mengatakan begitunya. Maka berkata istrinya kepadanya, maka berisilah istri Ayub kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah gitu. Sampai istrinya katakan seperti itu teman-teman. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila katanya. Si Ayub bilang begitu. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini kalau saya pelajarin, Ayub ini berani loh. Ayub ini lebih prioritaskan Tuhan dibanding istrinya gitu. Ayub ini lebih prioritaskan Tuhan dari awal ujian cobaan yang Ayub alamin. Ayub lebih pilih Tuhan daripada hartanya. Ayub lebih prioritaskan Tuhan daripada anak-anaknya gitu. Ayub lebih pilih Tuhan daripada sakit tubuhnya. Ayub lebih pilih Tuhan daripada istrinya gitu. Nah ini satu bukti nih, Ayub ini bisa seperti ini. Nah pertanyaannya, apa kita sebagai suami bisa begitu ke istri kita? Apakah istri bisa begini bela Tuhan lebih daripada suaminya gitu? Ini bukan hal mudah teman-teman. Ayub ini hebat sekali gitu. Jadi sampai mengalami seperti itu habis-habisan gitu. Ujian cobaan itu benar-benar habis-habisan. Kita kayaknya nggak sekuat Ayub gitu. Pasti kita udah setengah jalan, udah nggak tahu gimana, dan mungkin udah sabotase ke Tuhan kali. Jadi ini Ayub ini satu contoh yang hebat sekali, baik yang ada di kitab Alkitab maupun di kitab suci Al-Quran gitu. Ini cerita Ayub itu bagus sekali teman-teman. Jadi Ayub itu benar-benar prioritaskan Tuhan itu di segala-galanya gitu. Dia tidak melihat harta dia tidak melihat anak-anak dia tidak melihat pribadi dia sendiri sampai borok semua gitu. Bahkan dia sendiri sampai tidak prioritaskan istrinya loh. Kalau zaman sekarang mungkin jangan-jangan secara nggak sadar banyak banget suami-suami yang berkumis, yang galak-galak kelihatannya, tapi sama istrinya takutnya setengah mati gitu. Nggak ngerti ini ceritanya gitu. Tapi Ayub berani gitu. Ayub seperti itu, dan ujung cerita Ayub itu kadang-kadang saya dengar juga bingung sendiri teman-teman. Saya belum ketemu Ayub, saya belum nanya Ayub gitu. Ya apakah Ayub waktu itu ganti istri gitu, atau waktu itu tetap istrinya sadar? Nah ini banyak yang masih itu karena di cerita kitab sucinya nggak ada teman. Jadi ujungnya ada dua, ada yang pendapat bahwa Ayub itu istrinya ganti setelah mengerti kebenaran firman Tuhan yang lebih dalam gitu. Ada juga yang katakan istrinya berubah, tapi ya nggak tahu istrinya kalau udah umur segitu apakah masih bisa anaknya sekomplit Tuhan berkati sekomplit dulu lagi gitu. Dan katanya anak-anak Ayub yang dari pola hidup barunya Ayub itu katanya
cakep-cakep, lebih cantik-cantik gitu ya. Nggak tahu apa yang dulu itu kurang cakep dan kurang cantik. Tapi udahlah, kita nggak bahas itu. Saya cuma bicara bagaimana pentingnya level kedalaman firman dan ketinggian level tingkat iman kita antara pasangan suami dan istri. Karena di firman yang lain katakan bahwa di mata Tuhan yang namanya suami istri itu satu, teman-teman, satu gitu. Jadi saya tidak ngerti ada yang sebutannya suami istri itu satu, harus memang dari masa mudanya memang ya istrinya ada suaminya itu gitu. Tapi juga ada yang cerita bisa juga gitu terjadi perceraian, terjadi yang satu meninggal gitu, akhirnya mendapatkan pasangan yang baru. Dan dengan pasangan yang baru akhirnya ya akan tetap aja gitu alami ujian cobaan. Apakah bisa suami istri itu satu level gitu ya, tingkat ketinggiannya maupun satu level kedalaman firmannya gitu. Nah ini yang saya pengen kupas dari sisi ininya, sehingga kalau suami istri itu, pasangan suami istri bisa satu level kedalaman firmannya dan ketinggian level tingkat imannya, saya pikir yang diuntungkan Tuhan, teman-teman. Jadi bagaimana suami istri itu, pasutri ini, pasangan suami istri ini bisa menjadi alat Tuhan yang benar-benar efektif sekali, bisa maksimal sekali. Nah ini yang saya pikir harusnya kita belajar seperti itu, teman-teman. Belajar berjuang untuk seperti itu apabila memang kita mau prioritaskan Tuhan nomor satu. Ini saya udah ceritakan kitab Ayub juga, teman-teman. Jadi kitab Ayub pasal 2 ayat 1-10 udah selesai juga saya bacakan. Jadi saya udah bacakan 2, kitab Hagai pasal 1 ayat 5-11 dan kitab Ayub 2 pasal 2 ayat 1-10. Nah, sekarang coba saya masuk ke dalam saya, apa yang saya catat di kitab suci saya, apa yang saya alami dalam hidup saya gitu. Konsekuensi pasutri dalam mengharapkan hidup dengan dasar kasih karunia Tuhan adalah bagaimana pasutri berdua mau untuk mengenal dan mampu mengerti serta mampu melakukan firman Tuhan berdua bersamaan gitu. Nah ini yang tadi di satu level itu begitu, teman-teman. Jadi bagaimana caranya pasangan suami istri itu karena di mata Tuhan adalah satu, ya bagaimana bisa melakukan firman Tuhan ya dengan kedalaman yang mirip-mirip sama, yang dengan ketinggian iman yang sama, sehingga benar-benar terjadi gitu ya, apa yang Tuhan inginkan, rancangan dan kendaki terhadap pasangan suami itu terjadi ya, menjadi alat Tuhan yang benar-benar efektif dan maksimal untuk sesama yang lain gitu. Itu kayak begitu. Nah Tuhan kendaki agar pasutri tidak hidup dengan parameter orang-orang dunia yang hanya mentargetkan kesusahan duniawi saja gitu. Sebab Tuhan kehendaki agar pasutri dapat lebih prioritaskan membangun dasar kehidupan dengan keselamatan akhirat gitu. Keselamatan akhirat yang mana harus memprioritaskan hidup yang pertama hanya kepada Tuhan dengan lakukan firman gitu. Jadi bagaimana kalau kita pasangan suami istri mengendaki keselamatan akhirat, targetnya itu, parameternya itu tidak bisa tidak, teman-teman. Harus benar-benar prioritaskan pertama untuk Tuhan gitu. Prioritas pertama untuk Tuhan dibandingkan prioritas pertama untuk melakukan firman-Nya dibanding yang lain-lain gitu. Jadi tetap prioritas pertamanya adalah pasutri itu, pasangan suami istri itu harus melakukan firman Tuhan sebagai prioritas pertama gitu. Prioritaskan Tuhan yang pertama adalah menomorduakan prioritas di luar Tuhan gitu. Baik masalah terhadap pasangan hidup, berarti suami istri itu, anak-anak, orang tua, mertua, keluarga, usaha yang tadi terkait harta gitu, dan juga aktivitas-aktivitas yang mungkin sifatnya liturgi kerohanian, yang sifatnya komunitas gitu, yang sifatnya sosial secara umum. Ini bisa nggak gitu? Semua itu adalah nomor 2 gitu, bukan nomor 1. Nomor 1-nya adalah yang urusan Tuhan gitu. Urusan Tuhan di firman-Nya dan di roh Tuhan-Nya gitu. Bagaimana kita hidup di dalam firman Tuhan, bagaimana kita hidup bersama dengan roh Tuhan gitu. Nah ini berarti firman Tuhan dan roh Tuhan ini mesti blend, teman-teman, harus jadi satu gitu. Nah ini yang Tuhan inginkan seperti itu. Itu nomor 1, teman-teman. Yang nomor di luar Tuhan
yang disebut di luar firman Tuhan dan di luar roh Tuhan itu adalah semua nomor 2 gitu. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan selanjutnya gitu. Tapi bukan nomor 1 gitu. Nah ini saya ingatkan, Ayub sudah alamin ini teman-teman, dari mulai yang paling kejadian di cerita Ayub itu dari mulai kehilangan harta atau usahanya gitu. Kehilangan yang namanya, ya pasti kalau udah kehilangan usaha dan hartanya ya pasti activity yang lain-lain pasti hilang semua gitu, yang namanya activity komunitas, activity sosial gitu, itu sudah hilang semua. Kehilangan juga anak-anaknya teman-teman. Ya Ayub itu kehilangan anak-anaknya. Bahkan yang terakhir itu tubuhnya sendiri gitu, sampai sudah berborok-borok ria sebadan gitu tuh, sampai digarukin pun pakai beling. Bahkan yang titik darah terakhirnya ya urusan istrinya teman-teman. Ya istri, tetap aja Ayub pilih Tuhan gitu. Tetap aja Ayub taat perintah peraturan firman Tuhan, dan tetap Ayub percaya bahwa ada Tuhan di dalam hidup dia gitu. Nah ini hebatnya Ayub begitu teman-teman. Orang baik yang lebih prioritaskan hidup di luar kehendak firman Tuhan disebut orang saleh. Jadi saya ingetin di sini teman-teman. Saya katakan bahwa orang yang tidak memprioritaskan satu pertama itu Tuhan, itu orang baik loh teman. Itu orang saleh, bukan orang jahat, orang yang salah gitu, enggak gitu. Tetap kategorinya itu orang baik, orang yang saleh. Ya meskipun tidak prioritaskan pertama urusan Tuhan, di mana manusia tersebut hanya melakukan firman Tuhan seperti robot teman-teman. Jadi mereka kan cuman Ayub, cerita di Ayub itu kan jadi waktu awal-awalnya jadi Ayub itu cuman apa sih, kata orang begini, kata orang begitu gitu. Dia lakukan aja seperti robot aja gitu, mesti kanan, mesti kiri gitu tuh. Dilakukan cuman sebatas itu. Sedangkan kehendak Tuhan, manusia itu pengennya manusia itu gitu memiliki hubungan pribadi ya dengan pribadi dengan Tuhan gitu ya. Oleh karena itu Tuhan berikan roh Tuhan di dalam roh kita. Jadi kembali lagi teman-teman, kalau seandainya kita hidup itu dasarnya formalitas, hanya bagaimana taat, mengenal dan melakukan firman Tuhan, itu seperti robot teman-teman. Meskipun itu kategorinya baik dan orang saleh gitu. Nah, yang Tuhan kehendaki bukan begitu. Kita kan bukan robot teman-teman. Kita ini manusia. Ya, berarti Tuhan pengen sekali bagaimana kita selain taat melakukan firman Tuhan gitu, melakukan perintah peraturan Tuhan, tapi teman-teman juga harus hidupkan Tuhan di dalam kita gitu. Nah, cara hidupkan Tuhan di dalam kita, Tuhan tuh sudah berikan roh Tuhan di dalam roh kita gitu. Itu bagaimana supaya firman Tuhan ini dan roh Tuhan itu bisa hidup bersama gitu, sehingga kita tidak menjadi robot teman-teman. Nah ini yang teman-teman harus tahu gitu. Kita harus tahu dan mengenal serta mengerti jika manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang memiliki roh, karena Tuhan akan beri rohnya kepada setiap manusia yang mau menghidupkannya. Jadi ini bedanya di sini teman. Jadi kita ini sebagai manusia itu Tuhan kasih satu kelebihan gitu. Ada roh Tuhan di dalam kita gitu. Ada, kalau cerita di luar kita, di luar manusia tidak ada teman-teman. Orang makhluk apapun juga yang memiliki roh itu tidak ada gitu. Cuman kita manusia aja yang memiliki roh gitu. Nah, roh ini ada di dalam kita, di mana roh ini harusnya adalah tempatnya, wadahnya roh Tuhan di dalam kita gitu, di dalam hati kita, di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita, itu harusnya seperti itu. Nah, problemnya apakah memang kita sudah mengerti bahwa ada roh Tuhan di dalam kita? Gitu. Kalau cerita apakah kita mengerti ada firman Tuhan gitu, ya itu kan mudah. Ya itu di toko buku juga banyak ya namanya Alkitab, Al-Quran, ya berarti kan sudah pasti ada firman Tuhan. Tapi kalau bicara roh Tuhan gitu, apakah kita mengerti, apa kita mau beriman bahwa roh Tuhan itu memang ada di kita? Pertanyaan, kalau iya, apakah kita berani menghidupkan roh Tuhan di dalam kita gitu? Begitu kita hidupkan roh Tuhan di dalam kita, berarti semua hidup kita sudah terkontrol oleh Tuhan teman-teman. Udah blend semua dengan urusan Tuhan gitu. Nah ini yang mesti teman-teman mikir biasanya 2-3 kali gitu. Apakah berani gitu untuk melakukan firman Tuhan gitu kan? Nah sedangkan roh Tuhannya sudah di dalam kita. Nah itu kan kadang-kadang jadi beban moral, beban kita juga teman-teman. Kalau kita tidak siap untuk melakukan firman Tuhan, benar-benar tidak prepare well untuk melakukan firman Tuhan gitu. Khusus
bagi Pak Sutri, umumnya rintangan melakukan firman Tuhan secara total adalah perbedaan kedalaman firman dan tinggi tingkatan imannya. Nah, dari kacamata Pak Sutri ini ceritanya kan fokus nih urusannya pasangan suami istri gitu. Jadi kalau dari sisi pasangan suami istri, karena firman yang lain ada mengatakan bahwa yang namanya suami istri itu di mata Tuhan itu ada satu. Berarti kan Tuhan pengen sekali bagaimana pasangan suami istri, si suami dan istri itu minimal mirip-mirip sama gitu ya, tentang kedalaman firman-Nya dan juga tentang tingginya level tingkat iman antara suami dan istri ini gitu. Nah, ini yang tidak mudah, teman-teman. Jadi contoh tadi cerita di kitab Ayub tadi gitu, antara Ayub dengan istrinya aja, waktu Ayub bertekun menghadapi semua ujian cobaan yang Tuhan izinkan terjadi, bahkan Tuhan sengaja godain iblis kok, godain iblis untuk kerjain uji coba Ayub gitu. Ya, Ayub itu benar-benar berani bertahan loh untuk terus tetap berpegang kepada percaya kepada Tuhan gitu, dan tetap pegang bahwa yang namanya aturan yang dia kenal gitu, perintah peraturan Tuhan, meskipun belum berbentuk firman di dalam kitab suci, tapi dia tetap bertahan ke dalam jalannya perintah peraturan Tuhan gitu. Meskipun banyak dapat dari input orang lain, mungkin dari mentor-mentor rohaninya, seperti apa sih yang waktu itu yang disebut di situ kan, ada si Jofar, ada si Elifaz, ada si Bildad gitu. Ya, dia dengarkan itu dan dia sendiri juga mencari gitu. Jadi dia bertahan untuk tetap taat dalam kondisi apapun juga, dalam ujian cobaan apapun juga. Dia bertahan untuk tetap tidak bergeser dari jalan apa yang Tuhan perintahkan dan beraturkan. Dan yang tadi ya, sampai kehilangan segala macam apapun dia hadapin, bahkan yang paling ekstrim itu menurut saya gitu, yaitu hubungan antara suami istri itu, teman-teman, tidak mudah. Karena suami istri itu tidak bisa dihindari, teman-teman. Yang namanya suami istri itu karena memang satu-satunya dua orang yang dipersatukan itu di dunia itu kan cuma suami istri. Kalau kita dengan anak kita itu bisa pisah gitu. Kita dengan orang tua kita bisa pisah. Tapi kalau dengan suami istri suami istri gitu, itu kan teorinya nggak bisa dipisahkan, harusnya gitu, karena Tuhan tidak mau memisahkan ini. Nah, kecuali kalau yang satu meninggal ya ceritanya lain gitu, atau satunya berbuat ngawur dulu, zina dulu, atau gimana dulu, ya itu ceritanya lain gitu. Nah, ini jadi kuncinya gitu, teman. Jadi untuk Pak Sutri itu, selama memang kita masih berdua masih sehat, harusnya jangan sampai terjadi kayak cerita Ayub dengan istrinya gitu. Nah, ini kan konyol. Atau saya belum pernah dengar cerita di kitab suci antara misalnya istrinya beriman tapi yang namanya suaminya kurang beriman. Ya adanya cuma cerita soal baik jahat aja gitu. Cerita Abigail ya, Abigail dengan si siapa itu yang Nabal itu kan cuma cerita baik dan buruk gitu. Nah, Abigail orang baik, Nabal suaminya orang buruk, sehingga akhirnya waktu meninggal si Nabal ini, akhirnya si Abigail malah nikah dengan si Daud gitu. Ceritanya cuma gitu. Tapi kalau cerita yang soal iman, yang kaitan iman, yang saya baca cuma ada di kitab Ayub aja, teman-teman. Jadi bagaimana caranya bukti bahwa level suami istri itu bisa imannya berbeda ya. Contohnya Daud yang begitu berimannya gitu, tapi istrinya nggak tahan gitu. Melihat Daud seperti itu, akhirnya malah jadi marah kepada Ayub ya, tentang Tuhannya Ayub itu gitu. Kenapa Ayub kok sebodoh itu mau-maunya percaya itu. Nah, cuman yang mesti pasangannya, baik suami atau istri, yang mesti hati-hati. Kadang-kadang judgement, satu penghakiman bahwa ke Tuhan itu tidak itu ya, salah satunya ya bukan dengan kata-kata kasar seperti istrinya Ayub gitu ya. Dengan tidak melakukan firman aja juga sudah sama aja salahnya seperti istrinya Ayub marah-marah seperti itu kepada Ayub dan Tuhan gitu. Nangkep nggak, teman-teman? Jadi para istri mesti hati-hati gitu, para suami juga harus hati-hati. Kita memang tidak berani gitu berkata-kata sekasar istri Ayub gitu tentang Tuhan gitu. Tapi kita sadar nggak bahwa kita kadang-kadang secara nggak sadar melakukan, bahwa kita tidak melakukan firman itu adalah tidak beda dengan seperti istri Ayub melakukan hal seperti itu gitu.
Karena dia tidak melakukan firman Tuhan. Cuman bedanya istri Ayub tidak melakukan firman Tuhan dengan memperkatakan gitu. Tapi kalau banyak suami atau istri yang tidak melakukan firman Tuhan, tapi tidak berani memperkatakan, tapi kelakuannya tidak melakukan firman Tuhan gitu. Nah ini yang lebih gawat kan ini. Kita mesti sadar bahwa kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, itu sama aja konyolnya dengan istri Ayub yang memperkatakan Ayub dan Tuhan gitu. Itu sama aja jeleknya gitu. Karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Yang terbaik ya kita melakukan firman Tuhan, teman-teman. Bagaimana caranya suami berjuang untuk hidup melakukan firman Tuhan, dan sebaliknya si istri juga sama gitu. Bagaimana caranya hidup untuk melakukan firman Tuhan. Lepas dari si suami terganjal oleh istri atau istri terganjal oleh suami, tapi niat mereka berdua harus benar-benar memang ingin melakukan firman Tuhan. Mudah-mudahan teman-teman sharing pagi ini bisa ada manfaatnya buat khususnya pasangan suami istri yang judulnya tadi saya berikan. Tuhan akan berkati pasangan suami istri jika keduanya melakukan firman-Nya. Meskipun dalam melakukan itu tetap aja gitu terjadi perbedaan-perbedaan, perselisihan gitu ya, tapi kan tetap dua-duanya kan memang punya niat melakukan firman Tuhan gitu, memprioritaskan Tuhan nomor satu. Nah mudah-mudahan satu titik ya akan bisa mencapai titik yang sudah hampir sama, nah sehingga berkat Tuhan akan cair gitu atas mereka. Maksudnya berkat Tuhan itu bukan berkat jasmaninya yang diharapkan, tapi berkat rohaninya, dan berkat rohani ini akan menjadi satu alat Tuhan, satu kesaksian gitu bagi pasangan tersebut ya, untuk menjadi alat Tuhan ya, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu besar, Tuhan itu agung, Tuhan itu pantas dimasyurkan. Oke, see you, bye bye.